untuk pengajian kitab Bulughul Maram. Ya, untuk pengajian kitab Bulughul Maram. Sebelum kita membuka masalah yang akan kita bicarakan, yaitu masalah kitabus shalah, ya. Kitabus shalah, ya, kalian silakan buka semuanya kitabus shalah. Kita sedikit, saya tadi diminta untuk cerita ya tentang bagaimana kita nanti agar supaya kita ini bisa nyambung sekolahnya, kuliahnya nanti setelah tamat di pesantren Nahdlatul, ya. Ini sudah ada yang pernah melihat saya sebelumnya? Sudah ya. Sudah ada yang pernah saya ajar Bulughul Maram sebelumnya? Sudah. Ya. Ya, saya perkenalkan dulu ya, yang belum pernah lihat saya sebelumnya. Saya seangkatan dengan pimpinan pesantren. Siapa? Gurunta Kiai Haji Dr. Kiai Haji Afifuddin, ya, satu kelas saya di An-Nahdlatul dulu. Ya, saya adalah termasuk mahasiswa pertamanya pesantren An-Nahdlatul. Jadi ketika pesantren An-Nahdlatul ini dibentuk pesantren, murid pertamanya siapa? Saya termasuk orangnya. Dan guru tak sekarang siapa? Kiai Haji Dr. Afifuddin. Ya, tahun 1986 sudah lahir kalian? Belum ya? Belum lahir. Ya, tahun berapa lahirnya Nahdlatul? Tahun 1986. Ya. Namun sebelum itu kita sudah duduk bersila belajar di hadapannya Andre Gurunta, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdlatul, Syekh Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Haris rahimahullah. Ya, saya waktu itu kelas 5 SD. Ya, kelas 5, kelas 4 SD kita sudah duduk di hadapan beliau belajar kitab kuning seperti ini di Masjid Kuba yang ada di Layang. Ya, waktu itu saya masih ingat, masih marhala al-ula. Ada 3 marhala, ada 3 kelas waktu itu. Ada marhala al-ula, kemudian marhala mutawassithah, kemudian ada marhala mutaqaddimah. Jadi kalau kita yang umurnya seperti kalian ini ditaruh di mana? Di marhala al-ula, kelas pertama. Ya, kemudian yang umurnya sedikit di atas kalian masuk di marhala al-mutawassithah, yaitu kelas 2. Marhala yang sudah umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, masuk marhala al-mutaqaddimah. Nah, 3 kelas. Nah, kita yang marhala ula ini diajar oleh Andre Gurunta itu ya spesial sekali, karena kita belajar sesudah maghrib isya belajar, sesudah isya juga belajar, di rumahnya beliau juga belajar hari Ahad, ya, bukan hari Minggu, hari Ahad. Apa bedanya hari Minggu, hari Ahad? Tidak sama. Ya, hari Ahad itu dari kata Ahad. Ahad itu artinya apa? Satu. Kalau minggu apa artinya? Ming, hari, gereja. Jadi minggu, hari gereja. Jadi beda Ahad dengan ming. Kalau begitu kalian menggunakan yang mana? Mau minggu atau Ahad? Mulai sekarang pesantren An-Nahdlatul dari seluruh santri-santrinya tidak boleh lagi mengatakan minggu, karena minggu adalah istilah jajahan Belanda.
ya, ingin mengkristenkan umat Islam di Indonesia dengan menggunakan istilah minggu. Di Arab tidak pernah kita temukan kata-kata minggu. Yang ada Ahad, Isnin, Selasa, Sulasa, Ar-Rabi'ah, Al-Khamis. Kan begitu. Ahad satu, Al-Isnin, Senin dari kata Isnain, dua. Iya kan? Isnan, Isnani dari kata Senin. Selasa dari kata As-Sulasa, artinya apa? Tiga. Rabu dari kata Al-Arbi'ah, ya kan? Apa itu Arbi'ah? Dari kata Arba'ah. Apa itu Arba'ah? Empat. Kamis dari kata Al-Khamis, ya kan? Al-Khamis. Khamis dari kata khamsa, lima. Masuk Jumat, Sabtu. Nah, dua hari inilah yang dibahasakan oleh Al-Quran. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au li dzikrillah. Terus di ayat lain mengatakan yaumas sabti, ya, ketika orang Yahudi itu melaksanakan hari rayaannya itu, mereka itu hari Sabtu. Sekali sepekan mereka itu sholat, ya, berkumpul di hari apa? Hari Sabtu. Kemudian dirubah itu kitab Injil menjadi hari Ahad. Seharusnya hari Sabtu mah hari raya mereka, kalau kita hari Jumat. Nah, jadi mulai sekarang kita bilang apa? Hari Ahad. Qul huwallahu ahad. Masa qul Allahu minggu? Ya, jadi kita bilang apa? Ahad. Mau ke mana? Mau pergi ke Bone, hari apa? Hari Ahad. Kapan kau datang? Ahad kemarin, bukan minggu kemarin. Ahad kemarin. Kayak gitu ya. Ya. Sampai di mana tadi? Kenapa kita lari ke sana? Kenapa kita lari ke sana? Apa tadi ceritanya itu? Oh ya. Jadi kita di rumahnya Guru Ta itu belajar hari Ahad. Belajar nahwu dan saraf. Hafal semua itu saraf itu, ilmu saraf itu. Saya kita bilang, kenapa harus dihafal ini? Kata Guru Ta, pokoknya hafal saja. Ya, hafal itu. Darabu, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtumna, darabtu, darabna. Pas dia hafal, baru dikasih, oh begini cara menggunakannya. Ya, akhirnya kita hafal. Kita perdalam bahasa Arab di hadapan ini Guru Ta, ada Guru Ta, Allah yarhamu rahimahullah, Guru Ta Kiai Muhammad Haris. Ya. Akhirnya kita selesai, masuklah kita ada pesantren An-Nahdha, sekolah An-Nahdha. Ya, dari tadi Majelis Ta'lim An-Nahdha berubah menjadi pesantren An-Nahdha tahun 1985. Ya, disitulah kita belajar 3 tahun, kemudian pindah lagi di atas 3 tahun. Jadi kita dari Kuba sana, kemudian di atas kita belajar. Jadi saya selesai 6 tahun, tahun 1992 bersama dengan Guru Ta, pimpinan pesantren sekarang, anaknya Guru Ta sekarang, Kiai Haji Afifuddin. Nah, disinilah ketika saya selesai, saya di An-Nahdha ini, pesantren An-Nahdha ini, ya seandainya saya tidak sekolah di pesantren An-Nahdha, saya nggak bisa sekolah saya. Saya masih ingat ada 3 bulan SPP saya nggak bisa bayar. 3 bulan SPP saya nggak bisa saya bayar. Tapi Guru Ta bilang udah belajar saja. Dan memang ini An-Nahdha ini adalah pesantren yang bagi yang tidak mampu masuk saja. Ya, saya masih ingat Guru Ta itu. Ini pesantren An-Nahdha ini nanti kalau ada masalah anaknya dimasuki pesantren An-Nahdha. Kalau lagi sakit jiwa anaknya masuk pesantren An-Nahdha. Tapi kalau bagus-bagus nilainya pergi ke tempat lain. Pokoknya anak masalah semua. Orang-orang masalah di pesantren An-Nahdha katanya. Artinya janganlah seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah pesantren An-Nahdha pada saat itu meraih banyak juara-juara, apakah pidato,
apakah itu qiraatul Quran, ya luar biasa pada saat itu. Ya. Nah, saya sendiri selesai di pesantren An-Nahdlatul tahun 1900 berapa tadi? 92. Nah, kalau saya di pesantren An-Nahdlatul nggak bisa sekolah, tapi selesai juga, bagaimana S1-nya? Bagaimana mau melanjutkan di universitasnya? Yang dulu namanya adalah IAIN dulu namanya. Sekarang namanya apa? UI. Ya. Saya lihat itu teman-teman selesai pesantren An-Nahdlatul mereka kuliah semua di Gundul, wah enaknya jadi mahasiswa. Saya sendiri, wah susah kayaknya jadi mahasiswa saya ini. Susah sekolahnya saya kayaknya ini. Ya betul. Orang tua bilang nggak ada uang itu, nggak bisa ke sekolah. Karena tidak ada uang, saya bilang kepada orang tua, wahai orang tuaku, saya minta uang tiket saja. Kemana? Ke Jakarta. Saya mau lanjutkan sekolahku di Jakarta. Jadi saya dikasih uang tiket Pelni yang naik kapal itu sebuah hari semalam. Ya, berangkatlah saya ke Jakarta dengan modal bahasa Arab sedikit. Nah, di sana kita menemukan ada di sana universitas sampai sekarang masih ada namanya Libya. Kenal Libya kalian? Gak kenal. Yang dibuka, coba buka itu internet itu Libya Jakarta. LIPIA, Lembaga Islam Pendidikan, Libya, Lembaga Islam Pendidikan di Islam dan Arab. Jadi kalau mau belajar Islam di situ, belajar bahasa Arab di situ juga. Yang punya Universitas Libya ini adalah Arab Saudi yang punya. Kalau kita lulus di situ dapat beasiswa, ya, dikasih tempat tinggal gratis, makan ya bayar, tapi dia kasih beasiswa ke mata pelajarannya semuanya beasiswa, tidak bayar, gratis semuanya, ya. Semuanya gratis, dikasih beasiswa 50.000, 100.000 per bulan. Itu di zaman 1992. Nah, alhamdulillah kita mulai kuliah di sana, mendaftar. Yang mendaftar pada saat itu sekitar 1.200 yang mendaftar. Saya bilang tidak lulus lah saya ini. Nah, yang mendaftar itu 1.200, 1.000 lebih yang mendaftar dari seluruh Indonesia. Ada juga yang datang mendaftar dari Brunei dan Malaysia. Ada juga dari Filipina, Moro. 3 negara dari luar masuk juga di Libya itu. Kenapa gratis? Kasih beasiswa. Luar biasa. Mulai kita dites di situ bahasa Arabnya, alhamdulillah. Saya masih ingat itu nomor 9 nama saya lulus. Ya, lulus. Ya, kita kan sudah belajar bahasa Arab di sini. Cuma kita belum terbiasa muhadatsa. Apa itu muhadatsa? Ya, ngobrol langsung dengan orang Arab. Dan saya masih ingat, jadi alhamdulillah kita dapat beasiswa di sana. Dan sampai saya semester 3 di situ. Jadi di sana tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Arab semua. Jadi guru-guru kita itu, dosen-dosen kita itu ada dari Suriah, dari Arab Saudi, ada dari Afghanistan, dari Pakistan. Jadi semuanya bahasa Arab. Jadi kita punya buku panduan semuanya bahasa Arab. Gitu. Nah, setelah selesai kita di situ, saya nggak sampai selesai di Jakarta. Kemudian ada lagi tes kemana? Ke luar negeri. Ke luar negeri. Nah, situ Gurunta Kiai Doktor Profesor Gurunta. Alhamdulillah. Ya, berkah doanya Gurunta semuanya. Ya, belum selesai di Jakarta, terbang lagi mana saya? Ke Tunisia. Pernah nggak saya terbayangkan seperti itu? Nah, ini Isna ini satu-satunya, ya, alumni Allah yang mengikuti jejak saya. Jadi saya tidak sempat ketemu karena dia ke Tunisia, saya ke Indonesia, tidak ketemu, sama-sama di perjalanan. Ya, tidak ketemu di udara, nggak bisa. Persis perjalanannya berbenturan, nggak sempat ketemu di sana.
Ya, itulah universitas tertua di dunia. Baru Mesir. Mesir itu sekitar 10 abad yang lalu didirikan. Kalau Az-Zaituna ini adalah 13 abad yang lalu. Jadi guru-gurunya, dosen-dosennya Az-Zaituna dari Tunisia itu dikirim ke Mesir dulu. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun lahir di sana, sekolah di sana dulu. Makanya ada patungnya di sana itu, di Tunisia itu patungnya Ibnu Khaldun. Nah, saya pengen kalian ini juga mengikuti jejaknya Isna. Ya, perbaiki bahasa Arab kalian. Jadi teman-teman kita banyak sekali di sana di Tunisia siap mengurus kalian bagaimana bisa lolos di Tunisia. Jangan di Indonesia terus. Ya. Siapa yang mau ke Tunisia? Perbaiki bahasa Arabnya. Perbaiki bahasa Arabnya, itu saja. Ya, alhamdulillah saya selama di Tunisia S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, semuanya beasiswa. Beasiswa saya itu mencapai 500.000 per bulan. S2 S3-nya 1.200.000 per bulan. Semuanya gratis. Ya. Di sana semua gratis, dari SD sampai S3 gratis. Mau jurusan apa saja gratis. Makannya gratis, naik taksi, naik bus gratis, naik kereta api gratis, dengan syarat mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa, mahal semua. Jadi mahasiswa di sana itu kayak raja di sana. Kita dianak emaskan di sana. Ya, paham ya? Ngerti? Jadi kalau tujuan kita menuntut ilmu, subhanallah, kita dihormati, disayangi di sana, dibantu, tidak pernah habis itu rezeki. Belum lagi naik hajinya, naik haji tiap tahun. Kalau kita mau naik haji gratis, dikasih uang lagi kita. Sudah naik haji dikasih uang lagi, dengan syarat jadi mahasiswa di sana. Siapa yang tidak mau naik haji gratis? Tahun 96 saya ijakkan kaki saya di Mekah gratis. 99 naik lagi gratis, dibayar lagi saya. Ya, 2002 berangkat lagi. Tiap tahun sebenarnya, tapi karena berbenturan dengan ujian kita tolak. Mau naik haji enggak mau, karena kita mau ujian, mau selesai cepat. Udah, berangkat gratis, kasih uang lagi. Tuh, ya kan? Enak kan jadi mahasiswa di sana. 94 berangkat lagi, 96 berangkat lagi kita. Ya, kita capek naik Mekah. Ya, kan dekat 4 jam saja naik pesawat. Tapi kita melayani jamaah haji kita dikasih per hari, digaji per hari. Jadi gitu ya, kita pengalaman kita menjadi mahasiswa mulai dari An-Nahdhah ini. Ya, coba tolong saya minta kepada anakku semua yang ada di sini, santri-santriwati, belajar baik-baik. Tidak ada ruginya orang belajar itu. Coba Isna sekarang ini sudah menginjakkan kakinya di Afrika Utara, perbatasan dengan Athena, Yunani. Perbatasan dengan Italia. Italia dekat sekali, kelihatan lampunya. Naik ferry hanya 15, naik speed hanya 15 menit sampai. Ya, masa dilayang terus? Gimana? Jadi gimana? Kita belajar tekun, belajar bahasa Arab. Nah, sampai di sana kita bisa kuasai bahasa Inggris atau Perancis. Ya, ada 3 bahasa di sana. Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Ya, jadi saya di sana 17 tahun lamanya. 17 tahun. Lama tuh sedikit itu. Ya, namanya menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, harus lama. 17 tahun. Waktu itu belum ada internet, belum ada WA, belum ada HP. Yang ada itu yang telepon. Itu pun yang punya satu-satu, enggak semua orang punya.
Kalau kita kirim surat ke Indonesia 8 bulan baru sampai. Jadi pernah saya kirim surat 8 bulan baru sampai, keliling dunia itu surat itu. Susahnya komunikasi, susah sekali. Jadi kalau saya mau telepon orang tua dari sana itu saya harus kumpulkan uang tiap hari 1 dinar. Di sana kan uangnya dinar. Kumpulin. Nah pada saat Lebaran kan pakai koin itu, koin. Tahun-tahun 80 atau 96, 97 belum ada orang yang di layang yang punya telepon ini 2-3 orang. Siapa yang punya telepon ini dia mending dia putar-putar itu. Ya. Susahnya komunikasi pada saat itu. Kalian sekarang ini luar biasa. Dipencet langsung sampai suratnya. Nah, kita ini jadi kita bicara dengan orang tua ya. Pakai koin ini. Habis itu koin kita itu orang tua hanya menangis saja, menangis sebelum bicara habis. Kenapa setahun baru sekali setahun kita bicara? Jadi kita bicara dengan orang tua hanya sekali setahun. Susahnya hidup. Tidak ada komunikasi, tidak bisa lihat wajahnya, tidak bisa seperti sekarang kan ada video call, ya kan? Jadi syukuri itu semua. Dan kalian juga kalau mau belajar tinggal tanya Om Google. Om Google apa maksudnya ini? Kasih kau jawaban. Waktu saya ini waktu kemarin ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi saya masih di Tunisia, saya mendatangi alma mater saya Az-Zaituna, Universitas Az-Zaituna. Saya masuk, saya bayangkan 17 tahun yang lalu ya, saya lihat perpustakaannya kosong. Kenapa? Karena semuanya ada di internet semua. Nah kita dulu penuh perpustakaan, penuh orang baca di perpustakaan. Dia ambil buku-buku dia satu-satu bagaimana. Dan sekarang tinggal ya dicontek aja, kemudian di copy paste, selesai. Nah kita diambil per lembar apa yang maksudnya dia luar biasa susahnya. Ya gitu ya. Jadi ini saya sengaja memberikan kepada kalian ini motivasi dengan baik agar supaya kalian juga ada cita-cita. Minimal cita-cita aja dulu ya. Kalau tidak ada cita-cita enggak mungkin bisa. Ya. Ada niat saya harus lebih bagus, saya harus tinggalkan Makassar. Saya mau masuk ke Libya. Sampai sekarang Libya gratis dikasih beasiswa. Kenapa tidak ada yang bisa masuk di Libya Jakarta? Padahal dikasih di asrama gratis, kasih beasiswa gratis, sekolahnya gratis sampai detik ini. Ya, sekira gitu ya. Sebagai pendahuluan saya, agar supaya mudah-mudahan kalian ini juga bisa mengikuti jejak-jejak. Ya. Nah, adapun Gurunta pimpinan pesantren An-Nahdah ini, beliau tamat di mana? Di Mesir. Di Mesir. Nah, kalau dari An-Nahdah, alumni An-Nahdah yang ke Mesir, saya tidak tahu ada berapa ya. Ada 8, 5 dari 10 mungkin. Ya, ada sekitar 10 mungkin itu dari alumni An-Nahdah ke Mesir. Tapi ke Tunisia, Az-Zaituna baru saya dengan Isna. Ya, karena agak jauh sedikit ke sana ke atas. Ya, saya kira begitu. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Ya. Oke, kalau begitu kita masuk ya. Pelajaran apa? Bulughul Maram tentang Kitabus Shalah. Kitabus Shalah. Pada saat kita bicara masalah sholat, ya kita waktu saya tinggalkan Tunisia itu
Ini saya baru sampai Indonesia. Saya di Makassar ini sekitar 9 hari yang lalu ya. Sudah 9 hari saya di Makassar ini. Ya agak susah memang karena kita ada transit, ada karena corona, karena covid ya, kita ada di karantina berapa hari di Jakarta. Susah sekali sekarang ya. Sampai di Tunisia juga di karantina 14 hari. Kalau Indonesia hanya 8 hari. Di Tunisia berapa hari? 14 hari. Di hotel bayar sendiri ya. Kemudian di sana itu ketat sekali, nggak ada duduk begini habis. Semuanya berjarak. Semuanya harus pakai. Nggak ada di sana, itu ketat sekali, nggak boleh. Ya, masjid-masjid kadang ditutup, nggak ada yang salat jamaah, kadang juga salat Jumat, tidak ada salat Jumat, tutup masjid semua. Jadi kalau pemerintah mengatakan tidak ada masjid terbuka, semuanya taat 100%. Tidak ada yang mengatakan apa itu corona, tidak ada corona, langsung ditangkap semua. Jadi di sana pemerintahnya itu kuat sekali, ya, tidak ada yang bisa menentang. Ya, tidak ada pasar, langsung nggak ada pasar, nggak ada berani. Tidak ada yang boleh keluar jam 7 ke atas, betul-betul nggak ada yang keluar. Gitu ya. Jadi kita masih di sini masih ada perlawanan sedikit. Makanya saya bilang Indonesia itu luar biasa. Ya, kita bicara masalah sholat ini, ya. Sebelum kita bicara masalah sholat, berarti kita harus bicara masalah apa sebelumnya? Siapa yang tahu? Masalah at-taharah. Jadi sebelum kita bicara masalah sholat, ada masalah pokok yang harus kita ketahui sebelumnya, adalah masalah at-taharah. Apa itu at-taharah? Bagaimana kita mensucikan diri kita sebelum masuk melaksanakan sholat. Tidak boleh kita langsung. Ngerti ini? Ya, mensucikan diri. Nah, mensucikan diri itu syarat atau rukun? Itu disebut syarat, bukan rukun. Jadi syarat sahnya sholat harus suci. Harus suci. Kenapa harus suci? Karena yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus suci badannya, suci hatinya. Makanya apa doa yang kita baca sesudah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin, gitu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, suci badannya, suci hatinya. Bagaimana caranya mensucikan hati? Dengan taubat. Astagfirullah. Bagaimana mensucikan badan? Dengan cara mandi, berwudu. Ada juga namanya, kalau kita cebok, apa namanya kalau cebok dalam istilah fikih? Apa istilahnya? Istinja. Kalau kita pakai batu, apa namanya? Istijmar. Istijmar, istinja. Kalau istijmar, cebok pakai bukan air. Di zaman Nabi batu. Ketawa kan batu, karena memang ya kalau sekarang sudah ada tisu. Memang ada tisu di zamannya Nabi? Enggak ada tisu. Memang ada pabrik tisu di zamannya Nabi. Jadi cukup pakai batu. Dan batu itu lebih bagus daripada tisu. Kenapa? Karena batu itu mampu membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kotoran yang ada di dubur kita itu. Mampu membunuh. Kenapa? Karena batu dari tanah. Apa namanya? Al-istijmar. Karena kalau kita
bersuci pakai air, apa namanya, istinja. Lanjutkan pelajarannya ke masalah bab as-salah. Iya. Jadi tolong perbaiki wudu kalian. Wudunya dulu. Jangan berwudu ambil jurus silat cepat sekali. Malam la yusammillah, tidak ada wudu baginya bagi yang tidak membaca bismillah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah wudunya orang yang tidak membaca bismillah sebelum berwudu. Kita baca bismillah, tetapi mazhab lain mengatakan tidak, itu sunat saja. Sunnah. Jadi boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau kita mau niat, itu menurut mazhab Imam Malik. Jadi kita wudunya kita niatnya di mana? Nah, kalau Imam Syafi'i di mana niatnya? Pada saat mencuci muka, di sini niatnya Imam Syafi'i. Imam Malik di mana? Di tangannya. Nah, kalau mau agar supaya kita ini keluar dari perbedaan pendapat, bagaimana caranya? Niat dua-duanya. Niat. Apa salahnya? Wah, kalau begitu ulama ini bilang begini, ulama ini mengata begini. Kalau begitu saya dua-duanya dah niat, selesai nih. Mau bertengkar di mana kau sekarang? Saya niat di sini, saya niat di sini. Iya kan? Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti itu? Karena berkata Imam Malik, semua ibadah pada saat kita ingin memakai di sini niatnya. Jadi mencuci tangan adalah sunat, hukumnya tidak boleh niat di tempatnya sunat, tapi harus niat di tempatnya wajib. Nah, ini mencuci muka wajib atau sunat? Wajib. Maka di sini letaknya niat. Wah, benar juga Imam Syafi'i, benar juga Imam Malik. Kalau begitu dah saya ambil dua-duanya aja dah. Ya dah. Jadi saya niat di tangan, niat di mati, habis. Mau bertengkar lagi. Begitu. Nah, jadi panjang ceritanya kalau kita mau bahas. Saya sengaja ini sebagai pembukaan saja hari ini. InsyaAllah nanti pertemuan selanjutnya kita langsung masuk tentang babus shalah. Iya. Ya, saya kira gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru ma yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana buyutal arifin wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.